Allahu Akbar itu berhentikan hanya Allah yang Maha Besar dan berisikan ajaran kemerdekaan dan kebebasan. Allahu Akbar memerintahkan umat beriman untuk tidak pernah tunduk pada penjajahan sampai kapanpun. Saudara, sekarang ini sampai saya pada pemberian rekomendasi dari risalah yang saya katakan sebelumnya. Saya berpendapat bahwa 13 butir masalah yang saya bahas sebelumnya hakikatnya merupakan pencapaian negatif atau katakanlah prestasi negatif Pak Jokowi. Tidak sepantasnya Pak Jokowi mencari kambing hitam buat 6 tahun kegagalannya di hampir semua sektor kehidupan nasional bangsa Indonesia. Saya melihat inti permasalahannya, the crux of the problem adalah pada kegagalan kepemimpinan, leadership failure. Saya melihat Pak Joko Widodo tidak kompeten menjadi Presiden Republik Indonesia. Bisa dikatakan sejak tahun pertama Pak Jokowi menjadi presiden, dia dan sebagian menterinya sudah membawa portfolio of failure. Tidak nampak Pak Jokowi memiliki wawasan yang jelas tentang arah pembangunan Indonesia yang seharusnya pemahaman dan penguasaannya pada jiwa dan aksara Pancasila dan UUD 45 masih kabur. Wawasannya tentang globalisasi dan geopolitik pada umumnya juga tidak jelas. Di masa krisis seperti sekarang ini terlalu jelas bahwa Pak Jokowi memang tidak punya kompetensi kepemimpinan. Kegagalan kepemimpinannya telah melahirkan kegagalan atau fiasko multidimensional. Fiasko itu terjadi hampir di semua kehidupan nasional bangsa Indonesia, yaitu kegagalan demokrasi yang telah berubah menjadi oligarki, otoritarianisme, nepotisme, dan menjadi rezim pemborong kebenaran. Kegagalan ekonomi yang berupa makin lebarnya kesenjangan ekonomi antara lapisan kaya dan super kaya di satu pihak dan lapisan miskin dan super miskin di lain pihak. Juga kegagalan sosial yang makin luas sehingga jarak sosial kaya miskin makin menganga dan dicoba diatasi hanya dengan bantuan tunai langsung serta pembagian beras miskin atau raskin untuk lapisan kaum yang tidak berpunya, the have-nots. Secara periodik ya, ini sejatinya mengandung semacam penghinaan, maaf ini, pada lapisan kaum miskin kita. Juga kegagalan penegakan hukum sudah demikian luas sehingga Indonesia mendekati tahapan lawless country. Masyarakat diletakkan dalam hukum rimba. Yang kuat, yang punya backup kekuasaan pasti menang. Mereka yang lemah dan miskin dipastikan pasti kalah. Kita jadi ingat apa yang diramalkan oleh Yusuf Kala beberapa bulan sebelum Pak Jokowi ikut Pilpres 2014. Pak Kala mengingatkan supaya Jokowi membuktikan dulu sukses sebagai gubernur DKI, barulah kemudian ikut Pilpres. Urusan negara bukan urusan uji coba, tetapi capres harus memiliki pengetahuan dan pengalaman politik yang cukup memadai. Misalnya sebagai gubernur yang berhasil atau anggota DPR, MPR atau DPD lebih dulu. Nah, kalau tidak bisa hancur negara kita. Saya khawatir tanda-tanda kehancuran atau kebangkrutan bangsa Indonesia kini semakin nyata di depan mata kita. Di dalam ilmu kepemimpinan, seorang calon pemimpin dapat menjadi pemimpin yang berhasil manakala ia punya kompetensi. Seorang pemimpin punya kompetensi bila ia punya pengetahuan yang baik tentang masyarakatnya, punya kejujuran,
punya wawasan nasional, regional, dan global, serta menomorsatukan kepentingan bangsanya dan rakyatnya di atas kepentingan partainya atau kepentingan lapisan kaya, yakni mereka yang tergolong konglomerat dan korporatokrat. Lebih tepat lagi, mereka yang termasuk kelompok MTC seperti disebutkan terdahulu. Nah, Pak Jokowi harus segera berhenti secepat mungkin sebagai petugas partai. Seorang pemimpin yang bekerja sebagai petugas partai atau pelaksana kepentingan lapisan kaya mustahil dapat membawa bangsa ke masyarakat yang berkeadilan dan berkemakmuran. Seorang pengamat dan wartawan asing pernah menulis bahwa Jokowi dan para pembantunya bermain smoke and mirror game, bermain membuat asap yang menutupi cermin realitas. Rakyat terkecoh oleh asap tebal yang berupa informasi resmi dari istana bahwa Indonesia sudah berhasil membangun kehidupan nasional yang bagus dan segera mencapai keberhasilan sosial, ekonomi, dan politik. Jokowi dan para pembantu terdekatnya berhasil menjadi spin doctors atau ahli penjungkir balikan kenyataan. Akan tetapi begitu asap itu menipis dan kemudian sirna, maka kenyataan apa adanya segera terkuak dan mengagetkan anak-anak bangsa. Ternyata kenyataan itu sungguh pahit. Kini asap itu makin tipis, sebagian besar rakyat sulit untuk dibohongi lagi bahwa 6 tahun rezim Jokowi telah membawa Indonesia ke dataran yang lebih rendah dan tidak mustahil semakin mendekati jurang sosial politik dari ekonomi yang curam, tajam, dan dalam. Saya ingin membuat imbauan pada TNI dan Polri. Menurut pasal 30 Undang-Undang Dasar 45, TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Dalam hal itu, TNI punya doktrin Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI, sedangkan Polri memiliki Tribrata, Catur Prasetya, serta 11 asas kepemimpinan yang sangat ideal sesuai dengan moralitas yang luhur dan adiluhung. Baik TNI maupun Polri adalah alat negara. Kesetiaan puncak keduanya adalah pada negara, bukan pada pemerintah. Pemerintahan yang konsekuen menjalankan ideologi negara Pancasila, ya, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, dan benar-benar menjaga NKRI, pemerintah itu otomatis harus didukung, dilindungi, dan dibela oleh TNI dan Polri. Namun loyalitas TNI dan Polri pada pemerintah bersifat fakultatif, tergantung apakah pemerintah masih lurus atau sudah menyeleweng dari Pancasila dan UUD 45. Karena itu, bila ada pemerintah yang bergeser dari rel yang benar, TNI dan Polri akan mencabut loyalitas mereka secara otomatis. Mengapa? Karena TNI dan Polri punya loyalitas wajib, yaitu pada bangsa dan rakyat Indonesia. Kepentingan bangsa adalah juga kepentingan TNI dan Polri kita. Dan sama sekali tidak ada cerita TNI dan Polri membela salah satu golongan, partai, agama, suku, etnik tertentu, tidak ada. Keduanya berada di atas kepentingan semua golongan. Kepentingan TNI dan Polri sama dan sebangun dengan kepentingan bangsa Indonesia. Itu jelas. Kepentingan nasional bangsa Indonesia adalah juga kepentingan TNI dan Polri. Nah, secara demikian kita mengimbau dan mengingatkan jangan sampai pimpinan TNI dan Polri membuka peluang ikut terseret ke dalam kepentingan politik yang bersifat sesaat,
namun risikonya bisa jadi musibah bangsa sepanjang masa. Ada sebuah rumus mutlak yang harus kita ingat selalu, yakni begitu TNI dan Polri ikut campur politik praktis, ikut power politics partai-partai, maka secara otomatis TNI dan Polri pecah ke dalam. Pasti, tidak bisa tidak. Di zaman peralihan Orde Baru ke Orde Reformasi, ada dua istilah yang sangat populer waktu itu, yakni TNI adalah motivator dan stabilisator demokrasi. Polri tidak disebut dalam semboyan itu karena waktu itu Polri masih berada dalam kesatuan ABRI. Secara bertahap TNI Polri mundur dari gelanggang politik dan setelah itu tidak ada lagi fraksi TNI Polri di DPRD dan DPR RI. Nah, di mata rakyat TNI dan Polri pasca Orde Baru tetap punya nama yang harum karena reputasinya yang profesional, proporsional, dan konstitusional. Maka apabila sekarang TNI dan Polri sampai membiarkan diri mau diseret-seret ke politik praktis oleh siapapun, termasuk oleh Pak Presiden, TNI dan Polri bisa menjadi provokator dan destabilisator demokrasi. Ada baiknya kita perhatikan ungkapan kearifan para pendahulu kita. Jangan sampai kita terjebak atau terperangkap pada kesenangan atau kepentingan sesaat, tetapi risiko buruknya bisa dialami sepanjang musim hujan dan musim kemarau. Artinya kehancuran sepanjang masa. Saya juga mengimbau pada para MTC, milikilah logika dan perasaan kemanusiaan yang universal. Anda lahir di Nusantara, minum dan makan dari kemurahan Ibu Pertiwi Indonesia. Anda semua dimanjakan oleh hampir seluruh rezim yang pernah berkuasa sebagai lapisan rakyat yang dibiarkan menguasai perekonomian nasional Indonesia. Kendalikan ambisi dan syahwat Anda untuk juga menguasai politik kekuasaan. Janganlah ya, di negara yang sudah sangat bermurah hati pada Anda semua. Sampai-sampai dijamin Orde Baru, bahkan sampai zaman reformasi, posisi Anda aman dan dilindungi lewat sebuah larangan keras bagi semua anak bangsa. Larangan itu bernama SARA, supaya tidak pernah ada kata-kata yang merugikan posisi istimewa warga negara Indonesia berlatar belakang etnik Tionghoa. Kata-kata itu begitu sakti. Jangan menyinggung SARA. SARA kepanjangan dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Dilarang keras rakyat mengungkit-ungkit SARA dengan alasan apapun. Padahal SARA itu sebuah trik busuk untuk membungkam anak-anak bangsa yang menggugat ketidakadilan ekonomi yang terus masih berlangsung sampai sekarang ya, oleh BNI tertentu. Berdasarkan 13 prestasi negatif Pak Jokowi, kemunduran sistematik dan konsisten di 13 kehidupan bangsa seperti terdahulu, maka saya ajukan dua opsi pilihan buat Pak Jokowi. Pertama, turun, resign secara sukarela, karena ternyata Pak Jokowi tidak punya kompetensi menjadi Presiden Indonesia di pergantian abad dan milenium dewasa ini. Disertai tentu dengan permohonan maaf yang tulus kepada seluruh bangsa dan rakyat Indonesia, karena Pak Jokowi telah berusaha sekuat kemampuan ya, namun tidak berhasil. Atau opsi kedua, banting setir kebijakan nasional yang mengarah kepada pembangunan nasional di segala bidang yang benar-benar berasas Pancasila, UUD 45, melanjutkan tradisi dan perjuangan serta pengorbanan para founding fathers dan founding mothers kita. Sementara itu, ada pakar politik yang menyatakan tidak mungkin sebuah pemerintahan yang inkompeten dapat diperbaiki. There is no cure for an incompetent government. Namun masih ada harapan,
Kalau sekitar separuh Menteri Kabinet Jokowi kedua yang tidak kompeten, segera saja direshuffle dengan mereka yang jauh lebih mumpuni berdasarkan track record, pengetahuan, pengalaman, dan komitmen kerakyatan. Tentu masih ada harapan. Nah, tetapi Pak Jokowi sendiri harus berubah total dan segera memulai membuktikan bahwa negara dengan segenap aparat kekuasaannya harus dapat mengalahkan, paling tidak menjinakkan secara cepat kekuatan perbanditan dari kelompok mafia seperti tersebut terdahulu. Nah, saya yakin sebagian besar rakyat Indonesia yang masih berpikir merdeka, emoh penjajahan ekonomi dan politik yang terselubung maupun yang terang-terangan pasti akan mendukung langkah-langkah perbaikan guna mengatasi setidaknya 13 prestasi negatif pemerintahan Pak Jokowi selama ini. Anak-anak bangsa yang setia pada perjuangan Haji Umar Said Tjokroaminoto, Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Tomo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Haji Agus Salim, Muhammad Nasir, dan puluhan para pahlawan nasional lainnya pasti akan bergabung bersama seluruh anak bangsa lainnya yang masih setia pada NKRI, Pancasila, UUD 45, dan Bhinneka Tunggal Ika guna menegakkan marwah bangsa. Pak Jokowi, Anda masih punya kartu kuat untuk melakukan terobosan politik yang radikal demi masa depan Indonesia yang kini cukup suram. Rumusnya sederhana, bangsa Indonesia jangan dibelah, tapi satu padukan. Jangan Anda teruskan proses pembelahan bangsa yang sangat berbahaya. Hentikan politik Anda selama ini yang membuat dua kelompok besar, Islam dan nasionalis sekularis, menjadi saling mengeluarkan, saling berhadapan, yaitu mutually exclusive. Sebaliknya, sebagai presiden, kalau masih ingin maju terus sampai selesai dengan husnul khotimah pada 2024, mulai upayakan proses saling mendekatkan di antara dua kubu, sehingga dapat menuju persatuan yang bersifat saling merangkul secara ikhlas demi kelangsungan bangsa dan negara Indonesia. Thus, mutually inclusive. Seruan Allahu Akbar umat Islam yang dikumandangkan setiap kali umat Islam mengadakan rapat akbar atau pertemuan massa jangan dicurigai dengan berbagai kecurigaan yang aneh-aneh. Bangsa Indonesia dari Merauke sampai Sabang, dari Pacitan sampai Kalimantan, setiap hari mendengarkan seruan Allahu Akbar puluhan kali dari adzan dan qomat yang dikumandangkan dari seluruh masjid dan musola. Allahu Akbar itu berhentikan hanya Allah yang Maha Besar dan berisikan ajaran kemerdekaan dan kebebasan. Allahu Akbar memerintahkan umat beriman untuk tidak pernah tunduk pada penjajahan sampai kapanpun. Sementara pakai kemerdekaan merdeka yang dikumandangkan oleh bangsa Indonesia adalah seruan yang paralel sepenuhnya dengan isi seruan takbir. Karena itulah ketika saya berada di tengah-tengah masa umat Islam, di tengah para kiai, habaib, dan ustadz, saya selalu mengingatkan, jangan sampai lupa setelah menyerukan takbir langsung ikuti dengan pekik kemerdekaan. Bung Tomo di samping dua bung besar yang lain yaitu Bung Karno dan Bung Hatta ketika mengusir penjajah Inggris dari Surabaya pada November 45 memekikkan berkali-kali Allahu Akbar merdeka. Gabungan takbir dan merdeka itu membakar semangat rakyat Surabaya dari segala lapisan sehingga pasukan Inggris lari terbirit-birit. Nah, tantangan berat buat Pak Jokowi adalah keberanian mewarisi tradisi perjuangan Bung Karno, Bung Hatta, Bung Tomo, dan para pendahulu kita yang segenap
segenap hidup mereka abdikan untuk bangsa dan negara Indonesia. Tidak pernah terlintas dalam kehidupan para pendiri bangsa itu untuk memperkaya diri, apalagi sampai menuhankan uang dan dunia. Masih ada waktu 4 tahun Pak Jokowi, bersihkan istana dari elemen-elemen yang merusak kehidupan bangsa Indonesia. Kalau bingung karena masukan dan nasihat yang simpang siur dari oknum-oknum yang punya vested interest yang berbahaya, tanyalah pada hati nurani Anda. Bisikan nurani Pak Jokowi selalu berupa cahaya yang dapat membedakan mana benar, mana salah, mana hak, mana batil, mana adil, mana zalim. Saya sebagai salah satu dari 270 juta anak bangsa hanya dapat mengingatkan, tidak lain. Seluruh nabi dan rasul yang dilengkapi dengan sifat maksum, bebas jeratan dari dosa, dan dibimbing wahyu saja hanya mengingatkan kaum atau umat masing-masing. Ya, tidak ada nabi rasul yang memaksakan kehendak. Apalagi kita semua Pak Jokowi hanya manusia biasa yang sangat rentan dengan segala kesalahan dan dosa. Saya hanya dapat menirukan pernyataan Nabi Syuaib alaihissalam, yaitu in uridu ila islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilahi unib. Tidak ada yang aku inginkan kecuali perbaikan sesuai kesanggupanku. Tidak ada pula keberhasilan kecuali datang dari Allah. Kepadanya lah aku bertawakal dan kepadanya pula aku kembali. Quran Surat Hud ayat 88. Allahu Akbar, merdeka! Al-Fakir M. Amin Rais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.